Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cendika di Potsi. Dan pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang sebuah topik yang mungkin cukup jarang dibahas di kalangan desainer, tapi menjadi topik yang menurut saya cukup menarik nih, karena jadi suatu hal yang membuat posisi kita sebagai desainer menjadi sebuah posisi yang lebih penting dalam perusahaan, dan juga untuk memikirkan suatu hal yang mungkin jadi hal yang cukup interesting, karena selain hal ini sering dibahas di film-film sci-fi, tapi juga suatu hal yang akan diprediksi menjadi sebuah kenyataan, yaitu tentang future studies. Nah, kebetulan nih beberapa waktu lalu saya dapat kesempatan untuk menjadi salah satu pembicara di acara World Interaction Design Day bersama puluhan pembicara lainnya di seluruh dunia, dan saya mendapat kesempatan untuk berbicara di regional Asia. Dan bagi saya itu pengalaman yang cukup menarik, karena ini menjadi pertama kalinya saya untuk mengisi di acara dengan mayoritas audiensnya mungkin banyak di antaranya adalah UX practitioner, karena beberapa kesempatan sebelumnya yang sering saya lakukan jadi sharing-sharing di beberapa kesempatan, saya seringnya mengisi tentang hal yang basic untuk teman-teman freelancer atau teman-teman desainer yang memang masih baru merintis karirnya. Tapi di acara XD ini memang mayoritas adalah seorang UX practitioner yang mungkin aimingnya adalah mid to upper level, jadi posisi senior atau bahkan posisi staff ya. Nah, jadi tantangan tersendiri karena saya nggak punya materi yang pernah saya buat sebelumnya, dan ketika saya disuruh untuk membuat materi tentang culture and sustainability, jadi topik yang pertama yang saya terlintas adalah untuk membawakan sebuah materi dari hal yang saya pelajari ketika saya bekerja sebagai interaction designer di Departemen Innovation Lab di tempat saya bekerja di GE Transportation. Nah, meskipun saat ini GE Transportation sudah tidak ada lagi karena saya sudah pindah di divisi enterprise team di General Electric di Waptek Company, tapi banyak pengalaman yang bisa saya sharing, dan insya Allah bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman untuk mempelajari sebuah hal yang akhirnya akan menjadi sesuatu yang mungkin membuat posisi teman-teman di perusahaan itu akan lebih meningkat. Nah, sedikit cerita teman-teman. Jadi memang hal tentang strategic thinking, tentang system thinking ini memang jarang dipelajari teman-teman desainer, karena memang kebanyakan fokusnya di design thinking, bagaimana kita bisa membuat sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh customer kita, mengidentify pain point-nya, kemudian kita bisa benar-benar membuat sebuah solusi produk atau solusi interface, solusi aplikasi yang memang bisa nyaman digunakan, dan akhirnya kita bisa memenangkan kompetisi dalam membuat sebuah produk dibanding sama kompetitor yang lainnya. Nah, tapi di sisi lain ada hal yang lebih penting lagi nih, adalah tentang bagaimana kita bisa sebagai seorang desainer itu bisa membuat perusahaan bisa lebih lagi posisinya, dalam artian bisa survive, dalam artian bisa bertahan nih untuk membuat sebuah sesuatu yang tidak dalam jangka pendek bisa memenangkan kompetisi, tapi dalam jangka panjang itu akan jadi proven untuk bisa benar-benar memberikan solusi bagi perusahaan untuk bisa lebih maju lagi ke depannya. Nah, topik ini akan sangat berkaitan erat dengan sustainability, yaitu ada bagaimana perusahaan bisa sustain. Walaupun kemarin ketika XDA topik sustainability adalah tentang bagaimana kita membuat sebuah dunia world a better place, ya kan, untuk bisa preserve tentang ekosistem dan sebagainya. Tapi itu akan semua akan berkaitan erat, karena bagaimanapun juga kalau kita ngomong tentang sustainability di sebuah perusahaan, apa sih yang akan terjadi kalau dunia akan berubah, climate change, ya kan? Apakah perusahaan akan masih tetap relevan? Sebagai contoh kecil, ketika kita ngomongin tentang sustainability environment, ketika sebuah pulau nanti akan tenggelam gitu kan, apa poinnya kita membuat sebuah aplikasi untuk transportasi di pulau tersebut gitu kan. Nah, hal seperti ini memang jarang banget dibahas karena memang terlalu high level, tapi penting untuk dibahas gitu kan. Kalau kita konteksnya adalah tentang ngomongin enterprise ya kan, tentang investasi jangka panjang sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu akan spending billions untuk membuat sebuah produk, kita harus make sure sebagai perusahaan bahwa produk itu akan future proof, di mana proses developnya mungkin memakan waktu tidak hanya 5-10
10 tahun, tapi bahkan 20 tahun ke depan. Dan untuk membuat sebuah inovasi, memang itu harus perlu diperhitungkan langkah-langkah tersebut. Nah, masalahnya adalah banyak di dunia ini inovator-inovator handal, banyak di dunia ini adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk membuat sebuah inovasi dari sisi teknis, teknologis, ya kan, saintis, ya, engineer. Nah, pertanyaan adalah bagaimana sih peran desainer dalam kasus ini, gitu kan? Apa yang bisa kita lakukan dan seberapa penting peran kita untuk membawa perubahan dalam sebuah perusahaan. Nah, maka dari itu saya membawakan topik yang saya deliver di acara EXD kemarin tentang bagaimana aligning dan defining vision for a sustainable future. Yaitu kita membahas bagaimana peran desainer tidak hanya di bidang UI UX saja, tapi kita bisa juga untuk predicting the future dengan kemampuan system thinking atau design thinking kita punya. Karena bagaimanapun juga kita sebagai seorang desainer itu dekat dengan customer. Kita sehari-hari bekerja dengan customer, kita identify pain point mereka, kita close platform workshop. Kita sebagai seorang fasilitator, ya kan. Nah, aligning vision ini akan jadi penting karena kita akan mempunyai kemampuan untuk bisa mengumpulkan nih voice, mengumpulkan hasil riset, memberikan informasi tentang apa saja yang sudah terjadi di luar sana kepada perusahaan tempat kita bekerja, sehingga bisa memberikan insight yang bagus. Walaupun pada akhirnya mungkin kita terlalu berani kalau kita ngomong bahwa kita mempunyai kita harus mempunyai influence yang besar nih untuk bisa mempengaruhi C-level, ya kan, executive level, untuk mengatakan bahwa visi perusahaan itu tidak tepat, gitu kan. Itu terlalu berani, gitu kan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan sebuah pertanyaan yang tepat bagi mereka nih, sehingga kita bisa membuat mereka berpikir dan akhirnya mereka bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang mereka lakukan harus di-align lagi, harus di-define lagi untuk membuat sebuah visi perusahaan yang juga future proof dan lebih sustain lagi. Nah, mungkin sounds kompleks teman-teman ya, tapi jadi menarik banget karena inilah hal yang kita lakukan di perusahaan. Jadi tempat saya bekerja di GE Innovation Lab, kita membuat sebuah vision timeline, yaitu adalah sebuah roadmap bagaimana industri kereta api di Amerika itu sampai dan sekitarnya, sehingga hanya industri kereta api, tapi industri transportasi secara general untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Tujuannya apa? Untuk supaya membuat perusahaan itu bisa melihat tentang, bisa revisit lagi apakah segala sesuatu yang mereka putuskan, yang mereka investasikan itu ke arah future proof, ke arah sesuatu yang bisa membuat perusahaan nanti akan bisa survive nih, nggak akan collapse, nggak akan terdisruption, gitu kan. Karena isu disruption ini jadi isu yang sangat-sangat penting, apalagi saat ini perubahan itu sangat cepat banget, unpredictable, sehingga future studies akan sangat penting dilakukan untuk memberikan insight ke perusahaan bahwa segala sesuatu yang dilakukan perusahaan itu bisa memiliki nilai future proof yang membuat investasinya tidak akan sia-sia dan bisa bahkan membuat perusahaan tidak hanya bisa menang di kompetisi, tapi juga bisa memberikan dampak positif bagi sustainability secara global. Nah, itu adalah hal yang memang menjadi concern banget di negara-negara berkembang dan negara maju, utamanya adalah bagaimana kita bisa menyambut era disrupsi dengan planning strategik yang memang terukur dan juga memang memiliki sebuah dasar yang kuat dari apa saja yang sudah terjadi di dunia ini. Nah, future studies teman-teman itu sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, dari contoh yang telah kita buat di Innovation Lab, ini adalah contohnya future freak, bagaimana kita membuat sebuah step by step, membuat sebuah timeline tentang bagaimana gambaran industri kereta api dari tahun tool ini dibuat tahun 2018 sampai 2038. Dan ternyata memang kita buat sebuah prediksi apa yang akan terjadi, sehingga sebagai perusahaan kita ngerti nih kalau di masa depan akan terjadi hal seperti ini, maka apa yang harus dilakukan perusahaan supaya bisa survive. Katakanlah kedepannya akan terjadi era di mana network itu sudah sangat visible
dan kemudian jaringan sudah sangat kuat sehingga arus transportasi data, arus transportasi barang itu menjadi sangat visible dan semua bisa sharing data sehingga network akan sangat efisien. Sehingga kita bisa harus investasi ke sebuah tools di perusahaan yang sudah kita buat saat ini untuk kita invest lagi lebih sehingga software itu akan lebih smart lagi untuk bisa predicting traffic, kemudian mereka bisa secara automatic dari sisi artificial intelligence bisa mengatur networknya sendiri, terus kemudian akan membuat sebuah jalur yang sangat efektif untuk menghindari congestion, untuk menghindari traffic yang berlebihan dan sebagainya. Itu hanya contoh kecil saja. Nah, kita sudah membuat seperti itu, kemudian bagian bawahnya itu adalah poin-poin di mana teknologi yang sudah ada saat ini dan di masa depan yang sudah dikerjakan lebih utamanya, dan bahkan apa yang sudah kita tuliskan di Future of Work ini memang adalah sebuah hal yang memang kenyataan dan terjadi karena kita mengumpulkan banyak sekali referensi, kita membuat sebuah workshop di sebelum-sebelumnya, kita melibatkan subject matter expert, kita melibatkan technologies, kita melibatkan customer. Segala macam faktor cross platform kita kumpulkan bareng-bareng untuk bisa memberikan insight tentang apa yang terjadi, dan juga kita casting the net wide untuk benar-benar bisa grabbing apa saja yang terjadi saat ini dan sudah dikerjakan benar. Poin kita mapping semuanya itu, dan untuk bisa ke arah sana kita juga membuat sebuah dependensi. Jadi perusahaan pada akhirnya bisa ketika ingin ke arah future, dia bisa memberikan sebuah investasi ke step-step di belakangnya yang penting dilakukan untuk bisa ke arah sana. Nah, bagian bawah sendiri adalah opportunities tentang apa-apa yang sudah ada di perusahaan sekarang ini yang bisnis bisa lihat dan invest budget yang lebih untuk bisa benar-benar merealisasikan future dari apa yang sudah kita kerjakan saat ini. Jadi lebih ke arah produk-produk yang bisa kita gunakan dari ekosistem produk yang ada di perusahaan. Jadi katakanlah saat ini kita sedang membuat sebuah tools untuk train dispatcher untuk bisa membuat sebuah sistem yang smart enough untuk bisa memprediksi network kereta api di masa depan. Nah, ini adalah tools-tools yang relevan dengan teknologi yang ada di atasnya. Nah, ini akan investasi yang bisa kita lakukan, dan bagi bawahnya yang penting lagi adalah bagaimana perusahaan bisa memastikan bahwa ketika invest ke sana ada potential return of investment yang bisa perusahaan dapatkan ketika investasi lebih ke sana. Karena di depan kita udah pasti yakin bahwa software ini, bahwa aplikasi ini itu pasti akan benar-benar dibutuhkan oleh industri. Nah, itulah gambaran sederhana sebenarnya, tapi kenyataannya ini akan jadi tools yang sangat kompleks, dan untuk membuat tools seperti ini memang dibutuhkan waktu yang cukup lama karena kita melakukan berbagai macam workshop, kita validasi dengan eksekutif. Jadi tidak hanya memikirkan tentang customer, karena somehow teman-teman desain user customer centric ini selfish. Karena kita hanya memikirkan tentang customer, tapi tidak memikirkan the whole ecosystem, tentang bagaimana sebuah dunia ini bekerja bareng-bareng, dan bagaimana kalau kita mungkin hanya nuruti customer saja, baik bagi customer, tapi mungkin nggak baik untuk stakeholder lain. Jadi katakanlah apa sih kita identify tentang impact apa yang didapatkan oleh orang-orang di sekitar customer kita ketika kita terlalu fokus ke customer. Industri tourism katakanlah yang sangat berefek pada perubahan lingkungan, kemudian industri mungkin banyak lagi kayak sosial, ekonomi, politics dan macam-macam, itu akan sangat relevan, dan tugas kita sebagai desainer adalah benar-benar merepresentasikan tidak hanya user kita, tapi lingkungan di sekitar user kita untuk bisa membuat sebuah future yang tidak hanya baik untuk customer, tapi juga baik kepada semuanya. Karena bagaimanapun dunia ini ibarat sebuah sistem kan teman-teman, jadi saling terkoneksi sistem lainnya. Di waktu saat ini mungkin salah satu menang, tapi karena satu-satu kalah mungkin akan juga berimpas juga, dan tidak mungkin ya kan, dan mungkin tidak mungkin apa sih kalau pada akhirnya kondisinya akan berbalik lagi. Nah, itu adalah sedikit insight dari apa yang bisa saya sampaikan di acara World Industrial Design Day. Dan memang jadi menarik banget teman-teman, karena memang
kalau kita sebagai desainer coba untuk shifting lagi nih tentang domains apa yang kita pelajari saat ini. Tidak hanya ngomongin tentang design thinking, tapi untuk bisa membuat sebuah perubahan yang transformatif di perusahaan, tidak hanya incremental changes tapi transformation changes. Kita mungkin harus pikirkan untuk lebih mengarah ke memperkaya wawasan kita lah tentang apa itu system thinking, apa itu future studies, apa itu speculative future, sehingga kita bisa ketika eksplorasi ide tentang interface, tentang solusi, kita tidak hanya eksplorasi based on teknologi yang ada saat ini, tapi kita bisa eksplorasi sesuatu yang di depannya akan terjadi. Dan referensi untuk ini banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa melihat banyak future card, banyak prediction yang dibuat oleh para futurist yang bisa jadikan teman-teman guidelines atau sumber referensi untuk kedepannya mengerti nih arah industri bakal kemana, karena sudah banyak sekali publikasi yang dibikin oleh orang-orang di sana tentang bagaimana dia mempredicting the future, tidak hanya science fiction, tidak hanya berdasarkan tentang asumsi dan khayalan saja, tapi adalah suatu hal yang memang benar-benar terjadi, dan sebagai sebuah seorang individu maupun dari organization level yang memang ingin thinking forward, tidak hanya sebagai pengikut saja, kita harus bisa membuat sebuah lompatan ke depannya untuk bisa bersaing dan survive. Kita harus bisa menyambut future untuk secara aktif terlibat di dalamnya, at least sebagai desainer untuk mempelajari tentang system thinking, tentang future studies, tentang speculative future, dan sebagainya. Nah, bagi teman-teman tentang beberapa sedikit insight dari apa yang bisa saya sampaikan di sini, tapi yang jelas sebagai seorang desainer, ini adalah kewajiban etikal kita teman-teman, tidak hanya untuk bisa membuat sebuah solusi untuk customer kita, tapi kita harus bisa secara kolektif ya kan, secara kolektif bisa bekerja bareng-bareng, terus kemudian nanti bisa bekerja melakukan suatu hal yang mengarah ke positive future. Karena ngomongin tentang hal ini, ada lagi hal yang bisa saya sampaikan adalah tentang future cone. Ini adalah sebuah teori yang memang jadi acuan banget untuk meyakinkan para stakeholder bahwa future tuh macam-macam banget. Jadi future itu bisa sangat luas kan, tergantung apa yang terjadi saat ini. Dan di masa depan yang luas itu kan, benar-benar seperti orang itu mengembang, itu ada feature-feature yang nantinya plausible, ada yang preferable, ada yang possible, ya kan, ada yang probable. Nah, tugasnya kita adalah bagaimana kita bisa menggeret nih. Pada kita sebagai orang tuh punya keinginan kan, bahwa ke depan tuh masa depan yang kita harapkan seperti apa. Nah, untuk bisa mendapatkan masa depan yang seperti yang kita harapkan, kita memang harus melakukan step-step nih yang bisa menggeret future yang awalnya tuh impossible, preferable, dan mungkin nggak mungkin saat ini jadi mungkin karena kita melakukan step by step yang bisa dilakukan untuk membuat itu jadi kenyataan. Dan ini mungkin terlalu high level juga teman-teman, tapi ini adalah sebuah hal yang bisa dilakukan dan punya metode yang terukur, yaitu dengan membuat sebuah pendekatan system thinking, bagaimana kita predicting future dengan step-step untuk identify driver of changes. Kemudian kita bisa membuat sebuah tema prioritasi tentang driver of changes tadi. Kemudian kita bisa membuat sebuah membuat scenario development. Kemudian kita membuat ideation dari solution. Terus kemudian kita membuat sebuah tools nih untuk memprediksi masa depan sebagai sebuah alat untuk kita conversation tentang masa depan, seperti yang saya sudah lakukan di kantor dengan buat sebuah timeline future of Freak, sehingga menjadi acuan nih untuk visi, untuk aligning vision, untuk define vision perusahaan, sehingga kita bisa make sure apa yang dilakukan tetap sejalan dengan the positive future yang sudah kita define sebelumnya. Begitu teman-teman, materi yang mungkin cukup membingungkan, tapi saya harap bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga juga bisa motivasi teman-teman untuk bisa expanding the domains, tidak hanya di design thinking tapi juga system thinking. Dan kalau teman-teman butuh referensi tentang metode yang bisa dilakukan, bisa mengunjungi video saya sebelumnya in English. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.